Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pelajaran fikih kelas 6, bab 1, makanan halal dan haram. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap anak-anak? Nah, ini adalah kompetisi dasar pada pelajaran fikih bab 1 kali ini. Bisa dibaca? Hari ini kita belajar tentang makanan halal, yaitu apa arti makanan halal, hukum makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan makan makanan halal, dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya ada 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 114, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Macam-macam makanan halal. Yang pertama, halal zatnya. Kedua, halal cara memperolehnya. Ketiga, halal cara membuatnya. Dan keempat, halal cara menyajikannya. Halal zatnya, ciri-cirinya antara lain 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Halal cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, hasil riba, maupun hasil korupsi, dan lain sebagainya. Halal cara membuatnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak bekas digunakan untuk memasak makanan haram yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Nah, jelas ya anak-anak, untuk barang-barang yang terbuat dari emas, Islam itu tidak memperbolehkannya. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. 2. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak kecuali anjing dan babi. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu.
5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Cara membiasakan makan makanan halal. A. Membeli makanan dari tempat yang sudah terpercaya. B. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik. C. Membeli makanan dengan uang yang halal. D. Menghindari makan makanan yang telah ada dalil tentang larangan mengkonsumsinya, misalnya daging babi dan daging anjing. E. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani. 2. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dijauhkan dari siksa api neraka. 4. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Apa saja kesimpulan kegiatan pelajaran hari ini? Nah, berikutnya, kalian akan belajar tentang makanan haram. Tugasnya pada hari ini yaitu merangkum materi makanan halal. Jelas anak-anak? Mari kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat anak-anak, semangat!